Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum berdoa, kita bernyanyi dulu. Yuk, 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ada yang tahukah hari ini kita mau belajar apa ya? Belajar, Bu. Nggak belajar. Kita hari ini nggak mengerjakan tugas ataupun kegiatan, tapi hari ini ibu akan menjelaskan tentang bullying. Tahu nggak bullying itu apa? Suka mengejek. Suka mengejek. Siapa yang di sini suka Iya, siapapun itu kita tidak boleh mengejek temannya. Ya. Iya, Bu. Mana ini perbuatan nyoret itu kertas lembar jawaban kubu. Iya, tidak boleh ya. Bullying itu perbuatan yang tidak baik. Oke, kita nonton tentang bullying biar kalian tahu ya. Yuk. Perhatiin juga bullying. Bullying, baik yang sedang viral di media sosial atau bahkan di sekolah kalian sendiri. Dalam bahasa Indonesia, bullying disebut dengan perundungan. Apa itu bullying? Bullying adalah tindakan yang secara sengaja dan berulang-ulang dengan tujuan untuk merendahkan, merugikan, atau menyakiti orang lain. Pelaku Nah, tuh. Bullying itu perilaku yang tidak baik, yang suka merendahkan orang lain, suka mengejek. Itu tidak boleh ya. Ya, dan korban bullying biasanya memiliki ketimpangan posisi, di mana pelaku yang lebih kuasa atau lebih kuat membuli korban yang lebih lemah atau tidak berdaya. Tuh. Bullying ini terjadi karena ada satu orang yang dia merasa dia paling tinggi, dia paling berkuasa, jadi dia membuli yang lemah. Misalnya dia suka menyendiri, dibully kayak gitu. Siapa saja yang rentan Siapa menjadi saja korban sih yang bullying? akan menjadi korban bullying? Kalian Seseorang harus lihat. yang terlihat paling berbeda di antara orang-orang di sekitarnya umumnya lebih rentan menjadi korban bullying. Dilihatin ya, nanti ibu tanya. Dapat dikaitkan pada satu, kondisi fisik. Misalnya, anak berkebutuhan khusus, terlalu kurus atau gemuk, warna kulit, bentuk rambut, atau penampilan yang berbeda, dianggap cantik atau jelek. Kedua, kepribadian. Dulu. Misalnya, suka menyendiri atau percaya diri. Tiga, kondisi akademik. Misalnya, dianggap paling bodoh atau paling pintar. Empat, status ekonomi atau sosial. Misalnya, paling miskin, paling kaya, atau paling populer. Dan lima, termasuk golongan minoritas. Misalnya, berbeda etnik, budaya, bahasa, maupun agama. Sementara itu, penyebab seseorang menjadi pelaku bullying pun bermacam-macam. Nah, Ada yang coba kita nontonnya sedikit-sedikit. Ibu minta coba kalian ulangi siapa aja sih yang bisa jadi korban bullying. Apa aja orangnya, siapa aja? Orang yang suka mandiri, Kulit hitam, miskin. Iya. Iya, tadi ada dari kondisi fisiknya, ekonominya ya. Ekonominya terapa? Dia miskin atau kaya. Kalau fisik dia hitam, putih, yang pendek, tinggi. Iya, bantet juga. Nah, ada yang dibully karena terlalu pintar. Ada. Kalau dibully itu nggak selalu orang yang jelek ataupun nggak pinter, tapi lebih jelek. iya, karena ada orang yang dibully karena dia terlalu pintar ataupun terlalu cantik.
Aku itu Bu. Iya, itu yang ngebully dia Ya, Bu Aji iri. cantik. Makanya Firda gitu. Iya, itu yang ngebully dia ini iri karena dia nggak bisa seperti orang tersebut. Coba. Nah iya Firda iri, nggak boleh Tidak dong, boleh, kan nggak tidak ada yang boleh. ngomongin. Kita harus berteman. Oke, kita lanjut ya. Ya Bu. Caranya pernah menjadi korban bullying dan merasa ingin balas dendam, merasa iri, kalah saing, atau marah dengan korban, Tuh. kurang mendapatkan perhatian atau kasih sayang dari keluarga agar dapat diterima dalam grup atau kelompok tertentu, atau belum terbiasa menerima perbedaan di sekitarnya. Selain berpotensi menjadi korban dan pelaku bullying, seseorang juga mungkin menjadi saksi dari tindakan bullying karena pelaku adalah temannya sendiri, hanya di lingkungan rumah, sekolah, maupun bullying verbal adalah tindakan teman. Oke, udah tahu? Suka. Nah, setelah menonton video, ada yang tahu kenapa orang itu ngebully, kenapa orang itu mengejek orang lain? Coba. Karena merasa iri tersaingi. Oh, iri tersaingi terus. Terus karena tadi itu dia mau balas dendam. Karena mau balas dendam karena dia pernah dibully ya. Iya. Terus apa lagi? Karena tidak dapat kasih sayang orang tua. Iya, kurangnya kasih sayang orang tua. Pintar semuanya. Oke, jadi kalian sudah tahu ya. Coba apa sih ciri-ciri orang yang dia dibully gitu? Suka menyendiri. Karena dia terlalu cantik, suka menyendiri. Iya, Terus? terlalu jelek. Karena iya, jelek juga bisa. Pintar. Iya, terlalu pintar juga bisa. Terus apa? Terlalu bodoh. Iya, ada juga karena dia minoritas. Kadang Itu apa Bu? minoritas itu dia lebih sedikit dibanding yang lainnya. Misal yang lainnya Islam, dia Kristen, iya dia dibully. Itu tidak boleh. Yang lainnya bajunya bagus-bagus, dia sendiri yang Jelek. kurang bagus, bukan jelek, kurang bagus. Itu tidak boleh dibully. Kita harus tetap berteman, oke? Siapa yang di sini pernah dibully? Firda. Ajeng. Pernah? Dibully Ajeng apa? pernah Bu katanya. Dibully apa? Sama Firda. Suka bernyanyi terus. Oh, suka bernyanyi ya. Firda juga bully aku Bu. Gak Bukan boleh. dibully Bu, mereka berantem terus. Oh, berantem. Mereka yang saling bully ya. Iya, kita Oh, enggak, bukan mereka dibully. berantem. Kita bertiga berteman. Berteman ya, iya. Semuanya harus berteman. Tidak boleh ada yang membuli satu sama lain. Iya, Bu. Mau iya, sama siapapun kita harus berteman walaupun dia beda kulitnya, beda kepintarannya, beda fisiknya, beda agamanya. Semuanya kita harus berteman, tidak boleh mengejek, tidak boleh membuli, dan tidak boleh menjauhkan, ya. Oke, sampai sini paham? Paham. Oke. Sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Yuk, tepuk jari satu, Tepuk jari dua, tepuk jari tiga, Karena zamannya kecil tepuk emang. jari empat, tepuk jari lima, berbunyi semua. 1, 2, 3, kita siap berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Sadaqallahul azim. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.